Kasus kecelakaan yang melibatkan Hasya, mahasiswa Universitas Indonesia dan seorang purnawirawan Polri menyita perhatian publik. Status tersangka yang disematkan kepada korban kecelakaan dinilai tidak memenuhi rasa keadilan. Keluarga Hasya menyebut adanya dugaan pelanggaran maladministrasi dalam penanganan perkara kecelakaan oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan pihak rumah sakit. Dan untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Dedi Irsan, dan Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Beni Mamoto. Selamat malam Pak Dedi dan Pak Beni. Selamat malam Pak Dedi dan Pak Beni. Selamat malam. Oke, baik. Pak Dedi sudah jelas mendengar suara saya dari studio? Oke, tampaknya masih ada gangguan komunikasi. Mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu Pak Dedi, mikrofonnya. Oke, sambil menunggu komunikasi dengan Pak Dedi, saya ke Pak Beni. Pak Beni, kemarin hari Selasa sempat melakukan pertemuan ya, menjadi bagian dari pertemuan dengan pihak Polda Metro Jaya dan beberapa orang lainnya. Tadi sudah ada informasi di awal. Bagaimana Pak Beni melihat transparansi untuk penanganan kasus ini? Ya, forum kemarin yang dihadiri oleh pengawas eksternal, dalam hal ini dari Komisi 3 DPR RI, Ombudsman RI, kemudian Kompolnas, termasuk juga ada pengawas internal dari Propam, kemudian Irwasda, kemudian juga dari Kakor Lantas. Ini tentunya salah satu bentuk transparansi karena setelah menerima paparan, kami semua diberikan ruang untuk bertanya, mendalami, kemudian mengkritisi apa yang sudah dilakukan oleh pihak penyidik. Dan ini menurut saya bentuk transparansinya di sana. Kemudian ketika sudah menerima masukan, saran, dan sebagainya, muncullah rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Di antaranya adalah perlu rekonstruksi ulang yang akan dilaksanakan besok pagi jam 9. Oke, pada saat pertemuan tidak ada perwakilan dari pihak keluarga atau dari pihak kuasa hukum ataupun perwakilan Universitas Indonesia. Saya ingin memastikan hal itu. Semua diundang, tetapi sampai dengan pertemuan selesai tidak hadir. Nah, ini tentunya juga bentuk transparansi dengan mengundang semua pihak terkait. Tetapi sampai dengan acara selesai tidak hadir, seperti itu. Oke. Perbincangannya saat itu seperti apa saja Pak Beni? Fakta-fakta yang disampaikan seperti apa? Karena kita tahu ada versi yang berbeda menurut pihak keluarga. Semua itu tentunya kalau hasil penyidikan, maka mendasari dari keterangan saksi di tempat kejadian perkara. Salah saksi yang penting adalah teman korban sendiri yang berada di belakangnya korban ketika mengendarai sepeda motor. Ini menjadi saksi kunci. Nah, kemudian juga dari hasil olah TKP dengan menggunakan pendekatan saintifik, sehingga bisa diukur ulang dari benturan itu bisa diukur ulang kecepatan kendaraan. Dan ternyata antara keterangan saksi dengan hasil saintifik ini hampir sama, 30-60 kecepatannya. Nah, kemudian juga ahli diundang juga, ahli pidana yang berbeda dengan ahli pidana yang diproses penyidikan. Kemudian ahli transportasi juga hadir. Kemudian ada yang memeriksa kelayakan kendaraan Pajero-nya. Nah, dari diskusi itu memang kemudian muncul beberapa hal. Seperti contoh, di bodi mobil Pajero itu ada goresan yang diduga itu bersentuhan dengan motor. Maka besok akan dilakukan rekonstruksi, diantaranya itu mengecek apakah betul itu sentuhan atau benturan dengan sepeda motor. Nah, kemudian lagi lamanya menunggu ambulans 30 menit itu kan ada
apa namanya, golden moment ya, di mana untuk penyelamatan korban itu sangat diperlukan kecepatannya. Mhm. Nah, sementara supir Pajero ini kan mantan polisi, mantan lalu lintas. Kenapa tidak melakukan upaya pertolongan darurat dengan membawa korban ke rumah sakit? Dan ternyata ketika memanggil kendaraan ambulan, yang datang adalah ambulan yang bukan standar untuk pertolongan pertama, Mhm. hanya ambulan untuk mengangkut saja. Nah, Mhm. inilah faktor-faktor yang kemudian dari diskusi itu eh, dikeluarkan rekomendasi, diantaranya adalah untuk bagaimana dilakukan rekonstruksi ulang dengan masukan-masukan dari pakar, dan besok akan mengundang beberapa pakar terkait untuk terlibat Mhm. dalam pemeriksaan di TKP seperti itu. Mhm. Ketika ada pemaparan dari pihak kepolisian, kondisi Hasya sendiri pada saat terjadinya kecelakaan seperti apa? Karena keluarga mengatakan, tadi juga Pak Beni mengatakan, korban sempat berada di lokasi sebelum akhirnya ada ambulan datang dan kemudian membawa ke rumah sakit. Ya, jadi ini ada beberapa keterangan saksi yang berbeda. Mhm. Tentunya besok akan didalami. Seperti contoh, satu saksi apa namanya, dari temannya korban mengatakan bahwa eh, korban ini mengerem mendadak karena di depan ada, kalau tidak salah ya, ini ada dua versi. Mhm. Saksi satu mengatakan di depan ada motor yang tiba-tiba belok kanan. Mhm. Ada yang mengatakan di depan itu ada genangan air. Saya lupa mana yang mengatakan ini, itu besok akan diklarifikasi. Kemudian ada saksi yang mengatakan korban tidak pakai helm. Saksi lainnya mengatakan pakai helm. Nah, ini perlu nanti diklarifikasi ketika olah TKP besok. Oke, baik. Saya sekarang ke Pak Dedi Irsan, sudah bergabung juga bersama kami. Sudah Mbak, Oke, masih. Pak Selamat Dedi, malam. selamat malam. Kita tahu pihak keluarga sudah datang ke Ombudsman melaporkan sejumlah fakta. Apa saja yang disampaikan, Pak Dedi? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kemarin pihak keluarga beserta kuasanya sudah datang untuk melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan, Satlantas Polres Jakarta Selatan terkait dengan eh, apa namanya, tertabraknya almarhum Muhammad Hasa Atalah dan terakhir ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kemarin dari keluarga sudah menyampaikan kronologis terkait kejadian yang ada dan menyampaikan bukti-bukti serta dokumen-dokumen yang ada kepada Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya. Mhm. Lalu di kami sesuai dengan SOP yang ada akan kami tindak lanjuti, tapi sebelumnya kami melihat dan memeriksa apakah laporan tersebut sudah memenuhi persyaratan formil dan material sebagai sebuah laporan. Kalau sudah memenuhi persyaratan formil dan material, maka akan kami tindak lanjuti sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang ada pada Ombudsman Republik Indonesia. Jadi nanti kalau sudah lengkap, ini kemarin ada beberapa dokumen yang masih perlu kelengkapan. Kami berharap dari pihak keluarga dan kuasa hukum korban untuk segera melengkapi sehingga Mhm. kita di Ombudsman Jakarta Raya bisa sesegera mungkin menindaklanjuti laporan ini ke Polres Jakarta Selatan, tentunya dengan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya sebagai atasan Polres Jakarta Selatan. Mhm. Baik. Kita bagi dua karena laporannya yang pertama melaporkan Polres Jakarta Selatan dalam kasus penanganan perkara ini. Yang kedua, pihak rumah sakit terkait hasil visum. Seperti itu ya Pak Dedi. Fakta-fakta yang disampaikan pihak Ya. keluarga kepada Ombudsman seperti apa? Ya, yang disampaikan oleh keluarga, fakta-faktanya bahwa menurut keluarga ada dugaan-dugaan maladministrasi yang dilakukan atau penyimpangan-penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan dalam penanganan laporan polisi nomor LPA 585/2022 dan juga dugaan penyimpangan prosedur oleh Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan atas penanganan laporan polisi nomor STPL 1497 tanggal 19 Oktober 2022
Lalu yang ketiga itu dugaan permintaan uang oleh RSUP Fatmawati dalam pelayanan Pisum almarhum Muhammad Hassa Atalah Saputra. Tapi ini kan semua merupakan dugaan ya, masih dugaan karena kita nanti akan meminta keterangan dari pihak menggali yang lebih dalam lagi dari keluarga dan pihak kuasa hukum korban, dalam hal ini keluarga juga, untuk nantinya kita mendapat bahan yang cukup, yang detail, yang memadai terkait hal-hal yang dianggap tidak dilakukan secara semestinya oleh pihak kepolisian. Lalu nantinya kita akan melakukan klarifikasi dan juga pemeriksaan kepada Polres Jakarta Selatan terkait hal-hal yang dilaporkan ini, dan kita memastikan bahwa apakah benar dugaan-dugaan administrasi yang disampaikan, apakah benar itu terjadi atau tidak. Itu nanti akan didalami melalui pemeriksaan yang dilakukan. Apakah semua sudah sesuai dengan peraturan Kapolri dalam penanganan misalnya kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Tentunya pedoman yang kita gunakan dalam melakukan proses pemeriksaan itu adalah peraturan di internal Polri itu sendiri. Jadi Ombudsman memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri itu apakah sudah sesuai atau tidak. Oke. Saya ingin konfirmasi, Ombudsman artinya akan melakukan langkah-langkah tersendiri di luar tim gabungan pencari fakta yang sudah dibentuk oleh Kapolri? Ya, jadi memang Kapolri dengan sudah membentuk tim pencari fakta. Kita nggak tahu pasti seperti apa, mungkin juga ada melibatkan Ombudsman atau tidak, tapi paling tidak kemarin keluarga korban dan pihak keluarga korban sudah melaporkan kepada kami, maka kami dengan kewenangan yang ada pada Ombudsman akan melakukan langkah-langkah tersendiri, tentunya memang tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya gitu. Oke, sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan yang ada pada Ombudsman. Oke, saya kembali ke Pak Beni. Pak Beni, karena kemudian kita melihat bagaimana keputusan keluarga, CNN Indonesia sebenarnya malam ini juga berupaya untuk mengundang perwakilan pihak keluarga tapi tidak bisa hadir dalam perbincangan malam hari ini. Tapi kita melihat bagaimana upaya mencari keadilan yang dilakukan oleh pihak keluarga ke Ombudsman dan menolak untuk bergabung dalam tim pencari fakta yang sudah dibentuk oleh Kapolri. Apa yang kita baca dari hal ini, apakah kemudian ini bentuk dari ketidakyakinan transparansi yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, itu tentunya sepenuhnya menjadi hak dari pihak keluarga ya. Tetapi yang jelas dari pihak Pak Kapolda sendiri sudah menawarkan, mengundang, dan itu tentunya forumnya terbuka sehingga tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa menekan atau tidak bisa mengarahkan. Karena posisi kita kan mendengar paparan, penjelasan, dan kita boleh bertanya. Seluas-luasnya kita boleh bertanya. Nah, di situ kebetulan ada pakar-pakar juga. Jadi memang ya sepenuhnya itu hak dari keluarga ya. Mau hadir atau tidak, mau memenuhi atau tidak. Soal latar belakangnya apa, tentunya kami juga bisa memaklumi lah. Karena ada kekecewaan atas penanganan kasus ini, sehingga mungkin lebih baik mengadu ke instansi lain yang notabene juga punya fungsi pengawasan eksternal terhadap kinerja Polri. Oke, Pak Beni, kemudian menjadi pertanyaan publik ketika ada kasus kecelakaan dan kemudian bisa dikatakan ini adalah korban begitu ya, karena kemudian meninggal dunia, kemudian disematkan menjadi tersangka, melibatkan seorang purnawirawan polisi. Publik bertanya-tanya, apakah kemudian kasus ini bisa tuntas diusut? Yang pertama tentunya kami sendiri dari Kompolnas di awal ya, kasus ini mulai setelah kejadian kan ribut di media. Kami sudah supervisi dan kami sudah mengingatkan, tolong hati-hati karena ini melibatkan Purnawirawan Polri, jangan sampai nanti dicurigai, dituduh berpihak, membela, dan sebagainya, agar transparan dan lakukan komunikasi yang baik dengan pihak keluarga. Nah, dalam prosesnya memang rupanya ada usaha membangun komunikasi ini, tetapi kemudian macet. Nah, keluarga kemudian marah ketika menerima SP2HP dengan dilampiri
SP3 kasusnya, kenapa menetapkan tersangka kepada korban ini. Itulah kemudian keluarga bereaksi keras. Macetnya di sini kalau informasi yang diterima Pak Beni, penyebabnya karena apa Pak Beni selain tadi ya berkas dan lain-lain? Karena ini sangat bergulir keterangan dari pihak keluarga, ada unsur arogansi dari sosok purnawirawan polisi yang terlibat dalam kecelakaan dan informasi lengkapnya seperti apa saat itu mediasi yang berupaya untuk dilakukan? Mediasi ada hal-hal yang bisa disampaikan, ada yang tidak ya, karena sangat sensitif. Tapi intinya adalah bagaimana pihak kepolisian juga memfasilitasi untuk pertemuan itu, kemudian ada usaha dari pihak AKBP Purnawirawan ini untuk menemui keluarga dan sebagainya. Itu rupanya berjalan cukup panjang, tapi tidak ada titik temu. Nah, oleh sebab itu kepolisian tentunya kan harus mengambil sikap agar ada kepastian hukum. Tetapi yang kami lihat di sini ketika akhir proses, ini komunikasinya nggak tepat gitu. Ketika surat itu dikirim dengan petugasnya datang untuk menjelaskan langsung, itu akan lain. Atau diundang ke kantor, disampaikan hasil akhir penyidikan seperti apa, kalau perlu dipaparkan, kalau perlu dibuka ruang diskusi, kalau perlu ahli juga ikut datang, itu akan lain pemahamannya dibanding hanya mengirim surat. Nah, ini yang saya lihat kelemahannya di sana ya, masalah komunikasi ini. Oke, ini menjadi catatan dari Anda. Saya ke Ombudsman, apa saja kemudian yang harus dilengkapi pihak keluarga, kemudian penanganannya seperti apa. Kita berharap bahwa ini tuntas, tapi juga waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama sehingga bisa menjawab keraguan-keraguan publik sebelumnya. Pak Dedi? Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi ya itu tadi, kita Ombudsman ini sekarang masih laporan itu sudah kita terima, tapi masih ada beberapa dokumen-dokumen atau berkas yang harus dilengkapi untuk kita bisa menindaklanjutinya. Intinya yang dilaporkan oleh korban dan keluarga, pihak kuasa keluarga korban melalui pihak Iluni, itu 3 hal ya yang dilaporkan kepada Ombudsman. Yang pertama, mereka melaporkan itu ya penyimpangan terkait LP 585, itu laporan yang dibuat oleh polisi terhadap korban. Lalu yang kedua yaitu tidak ditindaklanjutinya. Jadi pelapor korban ini dan keluarga korban ini membuat laporan tersendiri ya dengan LP 1497, hingga kini berdasarkan keterangan dari pelapor kepada kami belum ditindaklanjuti. Jadi polisi hanya menindaklanjuti laporan yang dari polisi, tetapi laporan dari keluarga korban itu tidak ditindaklanjuti hingga hari ini. Jadi ada 3 laporan sebenarnya. Penanganan laporan yang pertama ditangani oleh polisi yaitu LP 585, lalu tidak ditindaklanjutinya LP yang dilaporkan oleh keluarga korban yaitu LP 1497, dan yang ketiga itu dugaan permintaan uang pada saat visum itu sebesar 3 juta yang diminta oleh Rumah Sakit Fatmawati. Ini ya adalah yang saya sampaikan berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh korban dalam hal ini, itu dia. Oke, saya tertarik membedah mengenai masalah visum. Visum yang diajukan adalah sebelumnya keluarga yang mengajukan, tapi kemudian hasilnya disampaikan kepada pihak kepolisian secara langsung, atau seperti apa kronologis yang dilaporkan pihak keluarga? Kalau visumnya ini kita hanya disampaikan bahwa tidak terlalu detail ya, belum mendapat informasi yang terlalu detail, tapi yang intinya kira-kira saat pengambilan visum tersebut keluarga diminta untuk membayar sejumlah uang, itu 3 juta rupiah, itu dia. Apakah memang itu dibenarkan untuk meminta sejumlah uang, atau memang segitu biayanya ada dasarnya, atau memang itu di luar dari ketentuan yang berlaku, itu juga nanti akan kita mintakan keterangan lebih lanjut dengan Rumah Sakit Fatmawati tempat visum itu dikeluarkan. Oke, ada target tersendiri dari Ombudsman untuk meminta keterangan dan mengeluarkan rekomendasi akhir? Ya, jadi nanti kami akan setelah misalnya ini lengkap secara formil dan material, kami akan tindak lanjuti
dan nanti kami akan sampaikan dalam bentuk laporan akhir hasil pemeriksaan. Itu nanti di dalamnya bisa berisi tindakan-tindakan korektif yang harus dilakukan dalam hal ini oleh terlapor, yaitu Satlantas Polres Jakarta Selatan dan juga Rumah Sakit Fatmawati. Dan itu jika dijalankan maka itu dan bisa diterima oleh keluarga, bisa mendapat penyelesaian, tapi jika tidak akan meningkat menjadi rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Ketua Ombudsman RI dalam hal ini di pusat. Dan dalam hal ini juga kami akan berkoordinasi karena ini kasus ini menjadi atensi juga oleh Pak Kapolri saat ini. Kita akan berkoordinasi juga dengan Ombudsman RI atau pusat. Ya, kita mengapresiasi atensi yang disampaikan Pak Kapolri hari ini. Kita dengan informasi untuk diusut kembali lagi katanya, secara artinya supaya meyakinkan benar-benar kepada masyarakat bahwa hari ini slogan atau moto presisi ya, prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan yang ada di kepolisian benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat pencari keadilan. Karena kami melihat sebenarnya polisi ini sebagai sebuah institusi yang walaupun banyak pengaduan-pengaduan, tapi mereka ini tidak alergi terhadap masukan-masukan untuk berubah. Harapan kita ini bisa menemui titik terang, ya, yang misalnya ada kekeliruan bisa diperbaiki melalui tindakan-tindakan korektif yang nanti mungkin akan kami sarankan. Oke, baik Pak Dedi, terima kasih. Terakhir saya ke Pak Beni. Pak Beni, kita apresiasi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, membentuk tim pencari fakta, melibatkan banyak pihak. Tapi di satu sisi kita tidak bisa begitu saja menggeser rasa pesimis. Kita melihat bagaimana kasus Kanjuruhan. Sudah ada rekomendasi tapi kemudian tidak tuntas semuanya dilaksanakan apa yang direkomendasikan. Bagaimana kemudian untuk kasus ini, tim pencari fakta bisa menjawab apa yang kemudian menjadi keraguan oleh publik, termasuk dari pihak keluarga? Yang pertama tentunya masalah transparansi. Ya. Kemudian kedua, pendekatan secara saintifik ini menjadi penting. Karena kalau sudah saintifik itu tidak terbantahkan. Kemudian juga pendalaman keterangan saksi, untuk nanti ada kepastian versi mana yang benar. Ini penting sekali. Seperti tadi saya sampaikan kan masih ada 2 versi. Kemudian yang berikutnya adalah dengan adanya laporan Ombudsman, ini malah justru menambah optimisme publik. Di samping itu juga sekaligus bisa mendukung dalam rangka pengusutan kasus ini secara tuntas. Karena Ombudsman punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Berbeda dengan kami, Kompolnas tidak punya kewenangan itu. Jadi diharapkan hasilnya nanti dengan kolaborasi ini bisa optimal. Dan sekali lagi, segala kemungkinan apakah itu nanti akan ada perubahan keputusan segala macam, itu semuanya sangat mungkin terjadi. Oke. Pak Beni, semoga memang ini akan menjadi terang benderang kasusnya. Pak Dedi, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Prime News. Selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih Mbak, terima kasih Pak Beni semuanya. Terima kasih Pak Dedi.